Shalom, damai di hati, salam damai untuk teman-teman pemuda dan adik remaja yang tergabung di dalam Pemuda dan Remaja Gemim Diaspora Patar Asabri Kamangta dimanapun kita berada. Marilah kita mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita cuci tangan, kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, tidak hentinya kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan nafas kepada kami. Pada saat ini kami datang berkumpul menghadap tata-Mu yang kudus. Kiranya Engkau layakkan kami karena kami adalah manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan renungan pada saat ini. Tolong ampuni dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan secara sadar maupun tidak sadar, melukai teman kami, saudara-saudari kami, teman-teman kami, orang tua kami, bahkan terlebih khusus kepadamu. Ya Tuhan Yesus, tolong ampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk merenungkan akan sebagian dari berita firman-Mu. Ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baiklah, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Lukas 16 ayat 10 sampai dengan 11. Yaitu ayatnya yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sudah? Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saat ini pembacaan kita akan membahas tentang setia dalam perkara-perkara kecil. Mengapa kita harus setia dalam perkara-perkara kecil? Karena hal-hal sederhana yang kita lakukan dapat membentuk pribadi kita. Cara kita menangani hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari itu menunjukkan nilai dan karakter kita. Sama seperti kita semua bersekolah mulai dari taman kanak-kanak, lalu ke sekolah dasar, dilanjutkan ke sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau kejuruan. Kita semua memulai pelajaran mulai dari yang gampang, mulai hal-hal yang termudah seperti membaca, sampai kita bisa lanjut ke taraf yang lebih sulit lagi. Dari contoh seperti itu kita belajar bahwa dari hal-hal yang kecil bisa membuat kita belajar untuk menangani perkara yang lebih besar. Jika kita belajar untuk menjadi bijak dalam membuat keputusan dan memecahkan masalah kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan memiliki kemampuan untuk mengatasi dan berkembang ke hal-hal yang lebih besar pada masa yang akan datang. Bagaimana seorang pemimpin, bahkan seorang pribadi dapat membuat keputusan jika dia tidak mampu mengurus hal-hal sederhana dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti pada saat ini teman-teman, di mana terdapat suatu pandemik, yaitu virus yang tengah berjalan, yaitu COVID-19 atau sering kita sebut dengan corona, kita terbatas untuk melakukan peribadatan. Jangankan untuk peribadatan, bahkan untuk sekolah dan juga pekerjaan, ada beberapa yang sudah dibatasi. Saat ini kita dibatasi untuk tidak berkumpul dalam persekutuan peribadatan seperti biasanya. Maka muncullah solusi untuk melakukan ibadah, baik melakukan dengan pengeras suara atau toa, maupun dengan live streaming di akun media sosial. Saat ini kami sebagai Komisi Pemuda dan Remaja memberi solusi dengan membagikan perenungan ayat untuk teman-teman pemuda dan adik-adik remaja. Nah, lewat perenungan ini bisa merenungkannya dari rumah masing-masing. Namun ada satu hal yang kami tidak tahu apakah teman-teman pemuda maupun adik-adik remaja akan mengikuti perenungan ini. Mungkin ada beberapa yang akan mengikuti di awal, lalu kemudian akan sibuk dengan hal lainnya di beberapa menit selanjutnya. Nah, inilah hal-hal kecil
yang dapat menjadikan contoh bagaimana kita setia mendengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman meluangkan waktu kita cukup dengan berdiam diri di dalam kamar dan mendengarkan perenungan ini yang durasinya hanya kurang dari 15 menit. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayatnya yang ke-11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Siapapun bisa dipercaya dengan perkara-perkara kecil, juga bisa dipercaya dengan perkara-perkara besar. Tetapi siapapun yang tidak jujur dengan perkara-perkara kecil, juga tidak akan jujur dengan perkara-perkara besar. Contohnya misalnya kita saat bersekolah, kita diberikan tugas sekolah. Maka hal yang kita harus lakukan yaitu melaksanakan tugas sekolah tersebut. Kalau kita tidak melaksanakannya, terkadang bisa lupa atau sibuk dengan hal lainnya sampai pada waktu pengumpulan tugas tersebut tidak kita kerjakan. Atau mungkin kita mencari jalan pintas dengan menyontek kepada teman. Nah, teman-teman, hal itu bukanlah hal yang baik untuk dilaksanakan. Saat kita mendapatkan tugas sekolah, alangkah baiknya kita segera mengerjakannya agar bisa dikumpulkan dengan tepat waktu. Pembacaan kita pada saat ini berkaitan dengan integritas. Arti integritas sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, atau yang sederhananya adalah apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan kepada orang lain itu yang kita laksanakan. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita laksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa menunggu dilihat orang lain atau kita melaksanakannya tanpa perlu ada orang lain yang melihat hal tersebut. Saya ingin teman-teman semua sebagai pemuda dan remaja yang sudah diajarkan sejak kecil untuk semakin berintegritas dalam kehidupan kita, di mana kita melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas kita, terlebih apa yang kita katakan, hendaklah itu yang kita perbuat. Tentunya seturut dengan kehendak Tuhan. Saya harap hidup kita sebagai pemuda dan remaja menjadi berkat bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, baik keluarga kita, sanak saudari kita, teman-teman kita, bahkan dilihat baik oleh Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, terima kasih banyak karena berkat penyertaan daripadamu, kami boleh merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Ya Tuhan, tolong Engkau berkati apa yang sudah boleh kami dengarkan, kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang peduli dengan perkara-perkara kecil yang kami hadapkan, sehingga ya Tuhan Yesus kami boleh dipercayakan untuk hal-hal yang lebih besar dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas hidup kami dan berintegritas bukan hanya untuk orang lain tetapi kepadamu. Ya Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga kami mau berdoa untuk pelayanan BIM Diaspora Patar, mulai dari BPMJ, Pelsus, Bipra, Muda dan Remaja, dan Diaspora Patar Asabri Kamangta. Saya percaya Tuhan Yesus, meskipun dihadapkan kepada permasalahan pandemik yang saat ini kami hadapi, saya percaya Tuhan Engkau yang akan membukakan jalan bagaimana persekutuan ibadah kami tetap berjalan walaupun terbatas lewat pengeras suara maupun live streaming. Saya juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk yang berada di luar daerah oleh pendeta-pendeta maupun misionaris, kiranya Tuhan yang selalu menyertai apa yang menjadi program rencana, bahkan Engkau yang mau senantiasa jaga keluarga mereka dimanapun mereka berada.
Tuhan, terlebih khusus juga kami mau berdoa untuk negara bangsa dan negara, negara kami, negara Indonesia yang tercinta yang saat ini tengah melanda virus COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau yang mau sembuhkan kami dengan berbagai rencana program yang pemerintah sudah susun. Kiranya ya Tuhan Yesus, boleh berjalan dengan sedemikian baik, bahkan Engkau yang mau memulihkan negara kami. Baik untuk daerah kami terlebih khusus ya Tuhan Yesus, di Desa Kamangta, kiranya Tuhan Engkau yang mau memberkati perangkat-perangkat desa yang ada, biarlah apa yang telah menjadi program dan rencana boleh berjalan dengan skala baik, dan Engkau yang mau memberkati di dalam tugas dan tanggung jawab perangkat-perangkat desa tersebut. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang sakit, janda, duda, yatim piatu, dan anak-anak terlantar dimanapun mereka berada. Tuhan, kadangkala kami tidak mampu untuk menjangkau mereka, tapi kami percaya Engkau ya Tuhan Yesus yang mau senantiasa menerima keberadaan mereka, memberkati mereka. Tolong ingatkan kami ya Tuhan Yesus untuk bersyukur dengan apa yang kami miliki pada saat ini, bahkan boleh berbagi kepada orang-orang sakit, janda, duda, yatim piatu, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, saya mau berdoa juga untuk teman-teman pemuda dan remaja yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk perenungan pada saat ini. Kiranya ya Tuhan Yesus, apa yang boleh didengarkan, apa yang boleh saya sampaikan, boleh menjadi berkat, bukan hanya untuk saya sendiri, bukan hanya untuk teman-teman pemuda dan remaja, bahkan untuk keseluruhan keluarga mereka, dimanapun mereka berada, bisa mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, begitu banyak doa yang telah kami panjatkan, namun terlebih khusus ya Tuhan, kami mau berdoa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua yang sudah boleh beribadah di saat ini, pemuda dan remaja Gemim Diaspora Patar Asabri Kamangta, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih sudah boleh hadir meluangkan waktu untuk beribadah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kiranya apa yang boleh didengarkan pada saat ini boleh menjadi berkat untuk teman-teman sekalian, bahkan untuk keluarga, dimanapun teman-teman berada. Shalom.